Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 Matematika, membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Silakan dibuka video berikut ini dengan mengucapkan bismillah. Bentuk-bentuk pecahan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pecahan biasa. Di pengenalan pecahan dan di kelas 3 kalian sudah belajar tentang pecahan biasa. Dimana apabila ibu tuliskan bentuknya dalam bentuk A per B, maka A adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Anak-anak, perhatikan A dan B itu harus bilangan bulat. Namun B tidak boleh sama dengan 0 ya anak-anak ya. Perhatikan, B tidak boleh sama dengan 0 karena nanti dia tidak akan mendapatkan hasil atau hasilnya tidak terhingga nanti anak-anak. Nah, itu akan kalian bahas di jenjang kelas yang lebih tinggi lagi. Oke, perhatikan anak-anak ibu. Nah, di sini kalian juga bisa memperhatikan contoh berikut ini. Contohnya, ini 2/3, 4/5, 8/3, 11/7. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk pecahan biasa. Karena apa? Mereka memiliki pembilang dan penyebut, dan pembilang dan penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Oke, kita langsung masuk saja ke soal. Nah, di sini kita akan melingkari yang mana yang merupakan pecahan biasa. Oke, langsung saja. Oke, kita lihat dari nomor 1. Mungkin kalian akan asing dengan bentuk ini, tetapi ini dibacanya akar 3. Perhatikan anak-anak, akar 3. Nah, di sini akar 3 ini dia tidak ada pembilang dan tidak ada penyebut, berarti dia bukan merupakan pecahan biasa. Jadi kita biarkan saja. Kemudian anak-anak, 0,5. Nah, 0,5 ini adalah bilangan apa anak-anak? Bilangan desimal. Nanti akan kalian pelajari di bentuk pecahan yang ketiga. Tetapi kalian bisa memperhatikan bahwa dia tidak memiliki pembilang dan penyebut sehingga dia juga bukan. Kemudian yang C. C di sini 1/2. Ada pembilang dan ada penyebutnya. 1 ini pembilang, 2 ini penyebutnya, dan sama-sama bilangan bulat, berarti merupakan pecahan biasa. Kemudian bagian D, ada 3/5 anak-anak. 3 itu pembilang, sedangkan 5 adalah penyebut dan sama-sama bilangan bulat. Kemudian ada pernya lagi, berarti ini juga merupakan pecahan biasa. Oke, kita bahas sekilas saja karena anak-anak sudah paham tentunya sewaktu di kelas 3 dan di pengenalan pecahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah pecahan yang dicampur antara satu bilangan bulat dan satu pecahan biasa. Misalnya kalau ibu tulis seperti ini ya. A, B per C. Perhatikan anak-anak. A adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. B per C adalah pecahan biasa. Makanya disebut dengan pecahan campuran ternyata karena dia dicampur antara satu bilangan bulat kemudian satu pecahan biasa. Nah, kalau misalnya ada di buku itu contohnya seperti ini anak-anak. Kalau dalam bentuk angka ya anak-anak ya. 3 1/5 ini merupakan pecahan campuran. 4 2/3. Kemudian 7 1/2. Nah, ini adalah contoh-contoh pecahan campuran. Oke, langsung saja kita lanjut. Bahwasanya pecahan campuran ini bisa kita
ubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan. Oke, kita masuk ke contoh. Nomor 1 kita akan tuliskan 3/5/2. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara bilangan bulatnya 3 dikalikan dengan penyebut 2, kemudian ditambahkan dengan pembilang 5. Per penyebutnya berapa di soal? 2. Ya, di sini tetap 2. Berarti ini langsung kita operasikan aja ya anak-anak. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Penyebutnya tetap 2. Oke, berarti 3/5/2 itu sama dengan 11/2. Iya, 11/2. Gampang kan anak-anak? Oke, kita coba satu lagi ya anak-anak ya. Oke, nomor 2. Misalnya di sini 7 1/3. Oke, tadi seperti apa? 7 akan kita kalikan 3, kemudian kita tambahkan dengan 1. Oke, penyebutnya berapa? Iya, 3. Oke, langsung kita kerjakan. 7 dikali 3, 21, ditambah 1 berarti jadi 22. Penyebutnya tetap berarti 7 1/3 itu sama dengan 22/3. Oke, kemudian nomor 3-nya. Nomor 3. Di sini akan kita tuliskan misalnya 8 1/2. Anak-anak, oke, langsung saja. 8 dikali 2 ditambah 1. Oke, per 2 karena penyebutnya 2. Oke, langsung kita kerjakan sayang. 8 dikali 2 itu 16 ditambah 1 berarti 17. 17/2. Oke, berarti 8 1/2 itu sama dengan 17/2. Pecahan biasa juga dapat diubah menjadi pecahan campuran ya anak-anak. Tetapi ada syaratnya, yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, oke, coba diperhatikan. Di sini ibu punya 11/3. Kira-kira pembilangnya sudah lebih besar belum daripada penyebut? Oke, sudah. Berarti bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Dengan cara apa? Dengan cara kita bagi dalam bentuk menurun. 11 dibagi 3. Oke, anak-anak coba diperhatikan. Nah, kira-kira 11 itu akan habis tidak dibagi 3? Tidak, karena tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 11 anak-anak. Oleh karena itu, yang mendekati. Iya, yang mendekati. 3 dikali 3, kemudian di bawah 11 kita tulis 9, dan setelah itu akan kita kurangkan. 11 dikurang 9, iya 2. Nah, anak-anak perhatikan ini ada sisa. Sisa ini akan kita jadikan pembilang. Bu, 3-nya untuk apa? 3-nya untuk bilangan bulat di depan pecahan biasa. Kemudian 3 yang pembaginya untuk apa, Bu? Ini akan kita gunakan untuk penyebut. Oke, kita copot satu-satu ya, nak ya. 11/3 artinya sama dengan 3 2/3. 3 2/3. Tadi 3-nya ini hasil dari pembagian 11/3 yang mendekati, berarti menjadi bilangan bulat. Kemudian 2-nya ini dari sisa. Kemudian 3-nya ini dari pembagi atau penyebut di awal soal. Oke, masih bingung? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2, ibu punya 27/4. Oke, 27/4 artinya 27 kita bagi dengan 4. Ya, anak-anak.
Oke, silakan diperhatikan kira-kira 4 kali berapa yang mendekati 27? 4 kali, iya 4 kali 6. Karena kalau udah 4 kali 7 itu udah 28 anak-anak, sudah lebih. Makanya kita pakai 4 kali 6. Berarti 24. Ya kan anak-anak? Iya. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan 7 kurang 4 itu 3. 2 kurang 2 itu 0. Berarti sisanya ini 3. Sisa akan dijadikan apa anak-anak? Iya, pembilang. 6 akan dijadikan apa anak-anak? Bilangan bulat. 4 pembaginya akan dijadikan apa anak-anak? Iya, penyebut. Oke, lanjut. Berarti kita copot satu-satu ya anak-anak. 27/4 itu sama dengan 6/3/4. Ini bisa dibuktikan? Bisa. Dengan cara 6 dikali 4, 24 ditambah 3, 27/4. Pelajaran yang tadi. Oke? Paham ya anak-anak ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya kita membahas bentuk pecahan yang ketiga, yaitu bentuk pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan yang memiliki penyebut kelipatan 10 ya anak-anak, dan nanti hasilnya akan menghasilkan tanda koma. Oke, ini juga akan melibatkan pembagian secara menurun. Oke, kita langsung saja ke contoh yang lebih awal dulu, misalnya penyebutnya 10. Penyebut 10. Oke, kita masuk ke contoh nomor 1. Misalnya kita akan membagi 7 dibagi 10. Kalau dia dibagi 10, nanti itu akan menghasilkan bilangan desimal dengan 1 di belakang koma. Oke, langsung kita bagi 7 dibagi 10 anak-anak. Nah, bisa enggak 7 dibagi 10? Coba kalian pikir anak-anak. 7 roti kemudian akan dibagi ke 10 orang. Cukup tidak? Tidak. Oleh karena itu, di dalam penyelesaian matematika ini kita akan menambahkan di hasilnya 0, kemudian di belakang 7 akan kita tambahkan juga 0. Oke? Sekarang baru bisa enggak kira-kira 70 dibagi 10? Bisa. Berapa anak-anak? 7. Karena 10 dikali 7 sama dengan 70. Oke, hasilnya di sini 7, kemudian di bawah 70 itu ya 70, kemudian kita kurangkan, habis ya anak-anak. Oke. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwasanya ketika dia berpenyebut 10, dia akan menghasilkan 1 di belakang koma. Angka 1 yang di belakang koma itu adalah 7. 1 angka di belakang koma. Ini komanya nak, ini belakangnya, berarti ini 7 ini adalah 1 angka di belakang koma. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya misalnya 12/10. 12/10. Oke, langsung saja 12 dibagi 10. Anak-anak ibu, bisa enggak 12 permen dibagi ke 10 orang? Bisa, malah akan menghasilkan sisa. Oke, 10 kali berapa? Mendekati 12. 10 dikali 1. Ya kan? Kemudian 10 dikali 1 di sini 10. Kita kurangkan, ada sisanya 2. Karena ini adalah bilangan desimal, tentunya kita akan membagi dia sampai habis. Anak-anak, oke, di sini 2. 2 ini kan enggak bisa dibagi ke 10 lagi, nak. Oke, berarti tadi apa? Kita kasih tanda koma, di belakang 2 kita kasih 0. Kemudian 20 dibagi 10, hasilnya 2. Kemudian di bawah 20 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Oke, ini adalah keunikan pecahan desimal yang berpenyebut 10. Jadi kalau ada nanti soalnya seperti ini nak. Misalnya
3 dibagi 10, udah nggak usah dibagikan aja, pasti ini jawabannya 0,3. Jika ada juga dia soalnya seperti ini, 25 per 10, ini perhatikan contoh yang ini. Ini udah pasti nilainya 2,5. Oke, satu lagi, misalnya Ibu tuliskan di sini 118 dibagi 10. Nggak usah bingung anak-anak, ini sudah pasti jawabannya 11,8. Karena apa tadi? Dia pasti akan menghasilkan bilangan desimal yang di belakangnya ada satu angka di belakang koma. Oke, paham anak-anak? Alhamdulillah. Jika tadi berpenyebut 10 akan menghasilkan satu angka di belakang koma, ini kita akan membahas tentang bilangan desimal berpenyebut 100. Nah, kalau 100 ini berarti nanti terakhirnya akan mendapatkan hasil 2 angka di belakang koma. Oke, kita coba ya anak-anak ya. Oke, nomor 1 itu misalnya 25 per 100. 25 per 100 itu langsung kita bagi saja anak-anak. 25 per 100. 25 permen tidak bisa dibagi ke 100 orang, makanya kita kasih sinden Anda 0, di sini jadi 250. Oke, yang mendekati. Oke, 2, kemudian 2 dikali 100 itu 200. Ada sisanya, ada 50. Anak Ibu, ini karena sudah dikasih tanda koma di sini, nggak usah lagi dikasih tanda koma di belakang 2 ya anak-anak, nggak apa-apa, langsung otomatis kita kasih 0 untuk menghabiskan yang sisa 50 tadi. Berarti 500 dibagi 100 itu hasilnya 5. Di sini langsung saja kita kurang 500 kurang 500 sama dengan 0. Berarti tadi Ibu katakan bahwasanya jika dia berpenyebut 100, dia akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Ini perhatikan. Oke. Nah, sekarang yang kedua Ibu kasih contoh seperti ini. 138 dibagi 100. 138 dibagi 100. Perhatikan anak-anak. Bisa enggak? Bisa, tetapi nanti tetap ada sisanya. Nah, oke, kita cari. Karena dia tidak akan habis, ada sisanya, berarti kita cari yang mendekati 100 dikali berapa kira-kira anak Ibu yang mendekati 138. Iya ya, 100 kali 1. Karena 100 kali 1 dia akan menghasilkan 100. Dikurang ini 38. Bu, 38, Bu. Sisanya belum habis. Oke, kita kasih tanda koma. Di sini kita kasih apa anak-anak? 0. Ya kan? Kita kasih tadi ada tanda koma ya di sini anak ya. 300. Nah, sekarang 380. Nanti ada sisanya lagi kah, Bu? Ada. Ya karena dia tidak genap 100-an. Oke, berarti 300 yang mendekati di sini dapat 3, anak Ibu. 3 kali 100 itu di sini 300. Kemudian kita kurangkan lagi. Ada enggak kira-kira sisanya? Ada, Bu. Berapa? 80. Oke, 80 ini. Bu, 80 tidak bisa dibagi 100. Ya udah, tinggal kita kasih aja nolnya secara otomatis seperti tadi. 800 bisa dibagi 100? Bisa. Di sini nggak perlu dikasih koma lagi, anak. Koma itu cukup 1 saja. Oke, kemudian 800 dibagi 100 ini dapat 8. Berarti di sini jadi 800. Dikurangkan 800 dikurang 800, 0, selesai. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal, Ibu kasih tahu ya anak-anak ya. Misalnya nomor 3 ini Ibu tuliskan di sini 17 per 100. Kalian harus ingat konsepnya. Oh iya, 2 di belakang koma 2. Ini 17 udah langsung 0,17. Kemudian yang nomor 4, misalnya kalian tulis di sini ini 255 dibagi 100. Udah 2 angka di belakang koma. Ambil dari sini 2 angka 1, 2. Oh, berarti nanti dia akan menghasilkan 2,55. Bu, kalau misalnya ketemu soal 180 dibagi 100. Udah, habiskan aja 0 atas, 0 bawah. Kemudian menjadi 18 dibagi 10. Perhatikan penyebut 10-nya. Di situ ada berapa?
Ini menjadi 1,8. Bisa? Oke anak-anak, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan membahas pecahan desimal berpenyebut 1000 sampai dengan konsep berpenyebut 10, 100. Nah, sekarang yang 1000 dia akan menghasilkan 3 angka di belakang koma. Oke, perhatikan contoh nomor 1 ini, misalnya Ibu tuliskan 125 dibagi 1000. Oke, perhatikan anak-anak, langsung aja. Pembilangnya ini 125 itu udah 3 angka. Berarti ini nanti akan ditambahkan 0, langsung saja 125. Nah, ini Ibu kasih lagi contohnya, misalnya 3512. Ini dibagi 1000 anak-anak. Oke, hitung aja 3 angka di belakang komanya. 1, 2, 3, 5, 1, 2. Ini berarti akan menghasilkan 3,512. Nah, ini bisa kalian buktikan dengan cara pembagian secara menurun. Boleh untuk latihan-latihan di rumah, silahkan dicoba. Nah, Bu, misalnya nih soalnya nih, bukan penyebut 10, 100, atau 1000. Lalu bagaimana, Bu? Oh ya udah, tinggal dibagi aja anak-anak. Misalnya contohnya seperti ini. 5/6. Bu, 5/6. 6 itu bukan 10, bukan 100, dan bukan 1000. Ya sudah, langsung kita bagi saja anak-anak. 5 dibagi 6. Bisa enggak 5 permen dibagi ke 6 orang temannya? Nggak bisa. Tadi konsepnya adalah kita tambahkan 0, di belakang 5 kita tambahkan 0. Oke, 6 kali berapa yang mendekati 50? 6 kali 7. Berapa 6 kali 7? 42. Berarti 6 kali 8. Iya, 6 kali 8. Di sini 48. Berarti langsung kita kurang. Sisanya 2. Bu, masih ada sisa? Oke, nggak apa-apa, kita tambahkan 0 di belakangnya. 6 kali berapa mendekati 20? 3. Di sini 18. Kemudian sisanya 2. Oke, kalau seperti ini nanti dia akan menghasilkan 0,83333. Tergantung kebijakan guru lagi. Misalnya gurunya minta 2 angka di belakang koma, ya begini anak-anak. Tetapi kalau misalnya ibu gurunya minta 3 angka di belakang koma, berarti itu 0,833. Bisa anak-anak ibu? Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan bentuk persen. Ini persen. Kalian anak-anak ibu pasti tidak heran lagi yang namanya persen. Apalagi yang biasa pergi dengan orang tua beli baju ke Ramayana atau ke Mega Mall, Mall Matahari. Itu biasanya ada dipampangkan di situ atau tertulis di situ diskon. Ada yang 20%, ada 30%, ada 40%. Nah, misalnya seperti ini nih. Diskon baju 40%. Berarti ini artinya baju itu 40 per 100, dapat potongan 40 per 100%. Itu adalah pecahan yang berpenyebut 100. Oke, langsung saja kita ke contoh ya anak-anak. 1/2. Bu, 1/2. Kok bawahnya atau penyebutnya bukan 100? Iya, ini bisa kita ubah ke persen dengan cara mengalihkan 50/50. Pembilang dikalikan 50, penyebutnya pun dikalikan 50, adil kan anak-anak kan? Oke, kemudian 1 dikali 50, 50. Per 2 dikali 50, 100. Nah, 50 per 100 ini kalau kita tulis dalam bentuk persen, 50%. Berarti 1/2 itu ternyata sama dengan 50%. Oke, kemudian kita cari lagi. 3,4. Oke, silakan dicari tahu 4 dikali berapa yang menghasilkan 100. Kemarin kita sudah membahas tentang perkalian 4. Oke, 4 dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25 berarti pembilangnya juga dikali 25. 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25, 100. Berarti ini 75%.
berarti 3/4 itu ternyata juga 75% jika diubah ke dalam bentuk persen. Oke, ini pecahan biasa. Bagaimana kalau seperti ini? 1,8. Konsep pecahan desimal dengan berpenyebut 10 berarti ini adalah 18/10. Kemudian kita akan kalikan 10 kali berapa menghasilkan 100. 10. Penyebut dikali 10, pembilang dikali 10. Berarti ini berapa nih? 180. Berarti ini 180%. Kemudian kalau misalnya 0,35. Oke, 0,35. Dia berpenyebut 100. 35/100 berarti ini sama dengan 35%. Bisa anak-anak Ibu? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan anak-anak Ibu latihan biar lebih sering belajar di rumah, lebih sering latihan dan bisa lebih cepat menangkap. Oke, terima kasih. Setelah mendengar video pembelajaran matematika kita yang tadi, Ibu sangat berharap anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu sediakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.